banyak hari ini ada maklar-maklar demokrasi, kalau istilah saya ya. Maklar-maklar demokrasi yang mengambil alih daripada proses demokrasi, ya. Jadi dengan adanya kesepakatan-kesepakatan di belakang layar, ya kan, adanya oligarki yang sudah sama-sama kita ketahui, biaya kos politik yang begitu mahal untuk memilih presiden, ya, butuh ratusan triliun. Artinya manusia-manusia Indonesia saya melihat hari ini tidak takut akan Tuhan, tapi dia justru takut tidak memperoleh keuntungan. Jadi semua melihat segala sesuatu itu berdasarkan keuntungan. Nah, jadi apapun lembaganya, ya, ataupun kita membuat hal-hal yang bersifat teknikal, tetapi selama hal yang paling mendasar, yang menjadi bagian daripada hakikat manusia, bicara karakternya, moralitasnya masih bobrok, maka akan terjadi hal yang sama. Oke, selamat malam pemirsa Berani Mikir dimanapun Anda berada. Selamat malam. Selamat malam, Bung. Ya, selamat malam, Bung Abdi. Selamat malam, Bung Aron. Selamat malam, selamat malam. Ya. Sehat semua ya. Alhamdulillah baik. Ya. Oke, sebelum kita mulai kita salam Berani Mikir dulu. Berani mikir, berani bicara untuk kemajuan peradaban. Ya. Kita pada malam hari ini akan membahas suatu tema yang menarik. Hari ini hari ke-8 ya, setelah berlangsungnya pesta demokrasi, ya, hari besar penentuan bagi bangsa ini. Ya. Pada tanggal 14 kemarin kita sama-sama menyaksikan, bahkan sampai pada hari ini pun masih terus berproses ya, sama-sama kita bisa melihat ya, di layar kaca, di media-media mainstream maupun di media sosial, sama-sama kita lihat. Tetapi yang akan kita bahas pada malam hari ini, apakah ya proses berjalannya itu kita sama-sama ketahui ya, banyak pro kontra yang sedang terjadi. Proses yang dinamakan pesta demokrasi ya, sebenarnya ada apa dengan demokrasi yang terjadi saat ini ya. Kalau boleh saya memakai frasa yang pas ya, yang sedang terjadi pada demokrasi kita pada hari ini, saya akan memakai dua kata ya, yaitu delusi demokrasi. Bagaimana, Bung Arendra, Bung Abdi? Ya, oke, kita melihat bahwa demokrasi itu menjadi harapan ya, menjadi harapan bersama bagi bangsa ini, menjadi cita-cita demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan, ya, cita-cita kemakmuran bagi bangsa ini. Ya. Tapi dari semenjak era reformasi, sepertinya itu masih jauh, ya, untuk dicapai. Nah, bahkan kita seakan-akan bukan tidak hanya jalan di tempat, tapi rasa-rasanya yang terjadi saat ini justru berbalik arah ke belakang, mundur ke belakang. Nah, saya akan memulai dulu ya dari pembicara yang pertama, Bung Ganendra. Ya, silakan memberikan pandangannya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik, tadi menarik ya statement yang disampaikan oleh Bung Aron terkait dengan delusi demokrasi. Ya. Jadi kata delusi ini ya sesungguhnya dengan adanya proses demokrasi ini kan yang dimaksudkan oleh para pemimpin negeri ini, ya, rakyat Indonesia hari ini kan ya, sesungguhnya ingin atau mencita-citakan suatu kehidupan yang penuh berlimpah kesejahteraan, ya. Indeks pembangunan manusia Indonesia naik, artinya kecerdasan warga negara meningkat sehingga tidak menjadi bangsa yang terbelakang, ya. Baik secara pendidikan,
maupun dari sisi yang lain, kesehatan misalkan. Nah, hari ini seperti kita ketahui bahwa selalu digaungkan bahwa dengan melalui proses demokrasi ini kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu, yang dapat membawa Indonesia pada keadaan Indonesia yang lebih baik atau Indonesia emas ya. Betul. Namun secara realita dari kompetisi yang sudah berjalan dengan banyaknya kecurangan pada proses demokrasi, dengan adanya isu money politics ya kan, yang tentunya banyak di daerah dan fakta di lapangan juga banyak kita jumpai, dan itu merupakan realita yang hari ini bahwa partisipasi demokrasi kita hari ini masih dalam menilai atau memilih seorang pemimpin itu masih didasarkan pada kenal atau tidak kenal, suka atau tidak suka, bukan berdasarkan pada kapasitas atau kompetensi serta syarat-syarat yang memenuhi standar kualifikasi sebagai seorang pemimpin. Nah, memang kalau secara fakta saya melihat bahwa adanya demokrasi ini justru bukan dalam rangka untuk mensejahterakan. Kalau judul tadi, tema tadi yang dibuat delusi demokrasi, ya mendekati fakta di lapangan. Jadi demokrasi ini pada akhirnya akan menjadi delusi. Jadi cita-cita membangun kesejahteraan untuk masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kesejahteraan umum, ini hanyalah delusi. Kita melihat bahwa hari ini para pemilih-pemilih ini dalam memilih seorang pemimpin itu belum tentu mengetahui kualitas dan track recordnya. Kalau saya melihat banyak hari ini ada maklar-maklar demokrasi, kalau istilah saya ya. Maklar-maklar demokrasi yang mengambil alih daripada proses demokrasi ya. Jadi dengan adanya kesepakatan-kesepakatan di belakang layar ya kan, adanya oligarki yang sudah sama-sama kita ketahui, biaya kos politik yang begitu mahal untuk memilih presiden ya, butuh ratusan triliun. Bayangkan kalau dana itu dipakai untuk membangun pusat pelatihan misalkan, membangun pabrik misalkan untuk mensejahterakan, membangun pusat-pusat pendidikan, mensejahterakan guru dan lain sebagainya. Dari prosesnya sendiri sudah berbiaya mahal. Dari prosesnya sendiri berbiaya. Nah, lantas bagaimana? Sebenarnya kan masyarakat juga butuh jawaban, untuk mencari pemimpin sebenarnya. Nah, proses demokrasi ini menjadi jalan untuk menuju ke sana. Ya. Bagaimana masyarakat ini menjadi mengambil alih langsung supaya tidak ada yang namanya maklar-maklar tadi yang disebutkan oleh Bung Ganendra tadi. Justru dengan biaya politik yang begitu mahal, ya kan, para caleg atau kandidat ini dibebani untuk mengeluarkan kos politik yang begitu besar, maka setelah dia jadi nanti akan ada imbal balik dong. Nah, artinya kalau dari proses yang berjalan hari ini ya, para sahabat ya, kalau kita lihat kawan-kawan, ada salah satu peneliti di luar ya yang mengatakan bahwa kalau melihat proses demokrasi di Indonesia, pilpres atau pileg ya hari ini, pemilihan secara langsung ya, election hari ini, kalau di Somalia itu membutuhkan kurang lebih 20 sampai 30 hari baru ketahuan siapa presidennya. Hasil daripada pemilu itu. Tadi. Nah, ini ya bisa jokes, bisa berarti ini bisa jadi pijakan juga ya kan. Terus kalau di Amerika butuh beberapa hari. Tapi kalau di Indonesia sebelum pemilu sudah tahu siapa yang pemenangnya. Ya. Kalau begitu ya kita manfaatkan saja lembaga-lembaga survei ya. Tidak perlu mengadakan pilihan kalau memang hasilnya sudah diketahui di awal. Hanya langkah-langkah konkretnya yang perlu dipersiapkan adalah kualifikasi calon pemimpin yang nantinya memimpin. Baik itu di tingkat di presiden kah atau di legislatifnya. Jadi kualifikasi ya dari sisi kapasitas, dari sisi kemampuan berbahasa, dari sisi kejujuran, integritasnya, itu yang harus jadi tolak ukur parameter. Jadi ada suatu lembaga yang independen yang memang mengatur persyaratan daripada baik itu di legislatif maupun di pada presiden, sehingga ongkos politik itu murah, artinya bisa jadi gratis, dan ini bisa dibiayai oleh negara langsung tanpa melibatkan maklar demokrasi tadi yang ujungnya adalah
adanya oligark tadi. Okay. Jadi oligarki yang akan menyengsarakan rakyat pada nantinya. Ya. Oke, berbicara kualifikasi nih, Bung Ganendra. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat calon-calon pemimpin yang disodorkan ya oleh beberapa partai atau yang muncul di permukaan, apakah itu ada hubung kaitnya dengan kualitas sumber daya manusia kita sebenarnya? Jadi pemimpin kan sebenarnya cerminan dari kondisi bagaimana masyarakat itu sendiri. Psikososial masyarakat. Ya, saya akan lempar ke Bung Abdi nih. Sebenarnya demokrasi itu, ya bahkan pernah saya baca, sebenarnya tidak cocok untuk negara berkembang. Tapi ya karena kondisi masyarakat kita belum memiliki pengetahuan yang cukup lah untuk menilai mengukur daripada calon-calon pemimpin itu tadi. Ya, silakan Bung Abdi. Ya, jadi podcast kita pada malam ini membahas berkenan dengan pelaksanaan demokrasi yang tadi judulnya adalah delusi demokrasi. Saya berangkat dari terminologi ya daripada delusi demokrasi sendiri. Delusi itu kan adalah suatu keyakinan yang memang dipegang teguh oleh masyarakat dan dia terus ada walaupun bukti-bukti kenyataannya menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan realitas yang ada, kenyataan yang ada. Atau ini juga sama dengan pemahaman mitos ya. Jadi banyak sekali mitos-mitos yang diciptakan oleh penguasa dengan cara juga memfabrikasi daripada pengetahuan, sehingga seolah-olah demokrasi ini adalah sebuah sistem yang terbaik untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkompeten, yang berkualitas, dan tentunya bisa mewujudkan cita-cita kita bersama ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, atau dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Bung Ganendra, tapi saya coba mengkritisi sedikit ya pada bagian tadi dipertanyakan, lalu kalau tidak menggunakan sistem demokrasi bagaimana kita bisa melahirkan pemimpin yang bisa mewujudkan keadilan sosial tadi? Tadi dikatakan dengan membuat lembaga independen. Oke, itu memang terlihat memang suatu ide yang baik ya, tetapi begini, kalau kita melihat bahwasanya di Indonesia ini, kita ambil contoh kasus ya, begitu banyak terjadi kasus korupsi ya, KKN, kolusi korupsi dan nepotisme. Kemudian dibuatlah lembaga agar untuk minimalisir ya daripada praktek-praktek korupsi itu. Tetapi apa yang terjadi? Justru korupsi itu semakin berkembang, semakin menjamur gitu. Artinya bukan kepada untuk kita di sini membuat sebuah lembaga untuk mencetak kader-kader pemimpin, tetapi di sini kita berbicara hal yang paling fundamental dulu. Jadi esensi atau hakikat daripada manusia itu kan ada pada akhlaknya, ya, ada pada karakternya, ada pada tabiatnya. Jadi selama masih terjadi krisis moralitas, krisis karakter, akhlak pada masyarakat Indonesia, baik tatanan level pemimpin sampai dengan masyarakat kelas bawah, jadi mau sebagus apapun lembaganya pasti akan ada celah. Jadi sebenarnya solusi konkretnya adalah bagaimana kita bisa membuat suatu gerakan untuk memperbaiki daripada moralitas atau karakter daripada bangsa kita ini. Nah itu dulu, yang tentunya berdasarkan karakter-karakter yang sudah diajarkan ya, sebagaimana di Pancasila kan, sila pertama ya berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Artinya manusia-manusia Indonesia saya melihat hari ini tidak takut akan Tuhan, tapi dia justru takut tidak memperoleh keuntungan. Jadi semua melihat segala sesuatu itu berdasarkan keuntungan. Nah jadi apapun lembaganya, ya, ataupun kita membuat hal-hal yang bersifat teknikal, tetapi selama hal yang paling mendasar
yang menjadi bagian daripada hakikat manusia, bicara karakternya, moralitasnya masih bobrok, maka akan terjadi hal yang sama. Jadi itu adalah sebuah delusi lagi. Sebuah delusi, oke. Iya. Oke, jadi bisa dikatakan sebenarnya tergantung kepada kualitas dari sumber daya manusianya itu sendiri, berarti kan. Maupun itu kita membuat lembaga secanggih apapun, ya, tetapi kalau dikembalikan kepada sumber daya manusianya yang dikatakan tadi tidak memiliki moralitas, ya, integritas, ya, artinya sama saja bohong. Artinya tetap kembali lagi delusi lagi. Betul. Nah, kalau saya boleh perjelas sedikit begini. Kita berangkat dari pendidikan saja. Nah, pendidikan di Indonesia ini cenderung fokusitasnya adalah bagaimana untuk menyentuh terkait IQ-nya saja, ya kan? Jadi bagaimana anak-anak Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas, oke. Tetapi yang dilupakan adalah kecerdasan manusia kan bukan hanya bicara IQ saja, tapi bagaimana secara emosinya juga, kecerdasan emosinya. Kemudian yang paling penting yang jarang dibicarakan adalah bicara kecerdasan secara spiritualitas. Padahal kita ini adalah bangsa yang dalam sejarahnya memiliki spiritualitas yang tinggi gitu. Tetapi justru hari ini digambarkan dengan hadirnya partai-partai yang seolah-olah spiritual, artinya berlabel agama, itu tidak menunjukkan bahwa bagaimana bisa melahirkan kader-kader pemimpin yang memang memiliki moralitas atau akhlak yang sesuai dengan ajaran Tuhan gitu. Oke. Begitu. Kalau menurut Bung Ganendra bagaimana nih? Sebenarnya yang dinyatakan delusi tidak hanya demokrasi sebenarnya, tapi ada delusi yang lain. Misalkan kita bisa saja tetap pada jalur demokrasi, tetapi kita perbaiki di sektor-sektor yang sudah disampaikan Bung Abdi tadi, pendidikan, moralitas, kecerdasan spiritual. Nah, menurut Bung Ganendra sendiri, apakah bisa seperti itu?